Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Dan di episode kali ini, gue punya kesempatan untuk megang sebuah monitor profesional, tepatnya untuk fotografer dan juga videografer. Dan monitor ini adalah monitor yang color akurasinya cukup tinggi. Langsung aja kita bahas monitor BenQ SW270C. Oke, first thing first, gue mau disclaimer di episode kali ini. BenQ ngirimin gue monitor ini, tapi mereka nggak bayar gue untuk review ini sama sekali. Gue dikirimin untuk dipakai dan juga untuk bilang jujur tentang monitor ini. Apa yang oke-nya, apa yang enggaknya. Dan kita akan bahas detailnya, spek by speknya di video ini. Monitor ini dibilang monitor profesional karena speknya. Spek apa aja yang akan kita bahas nanti? Banyak ya, ada resolusi, ada size-nya, ada yang paling penting color akurasinya, ada validasi-validasi dari pihak yang memvalidate warnanya, dan lain-lain. Nanti kita bahas detailnya. Oke, untuk pertama kali kita beli monitor, itu biasanya kita yang pertama selain pikirin spek, kayak tadi, kita juga pikirin desainnya. Karena ini 2021, kita kadang pengen pamer setup kita. Di sini desainnya monitor ini tuh cukup minimalis. Jadi kalau dari desainnya sendiri, untuk kalian yang ngincer kabel manajemen yang bagus, ini monitor yang recommended. Dari bawaan aja standnya, itu udah cukup untuk menghilangkan kabel yang kalian punya. Meskipun masih ada beberapa spot yang bakalan kelihatan. Kalau memang bener-bener pengen clean banget, kalian bisa pakai kayak gua, stand custom. Dan ini bisa menjamin lebih clean lagi daripada stand bawaannya. Tapi stand bawaannya ini bagus banget ya, karena dia tuh desainnya ergonomis. Jadi nggak cuma minimalis aja, tapi bisa bener-bener kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian pengen vertikal, pengen horizontal, kalian pengen tingginya seberapa, itu cara naik turuninnya itu feelsnya bener-bener enak. Nggak kayak third party yang kadang-kadang ya kurang enak lah, kalian tahu sendiri. Jadi kalau untuk desain bawaannya ini cukup minimalis dan juga elegan. Nah, kalau untuk monitornya sendiri itu ada OSD button yang kalian bisa pakai untuk setting monitornya itu. Nah, tapi tenang aja kalau kalian males mencet-mencet OSD button, karena OSD buttonnya itu fully bisa digantiin sama hotkey-nya. Tapi tombol OSD-nya ini sama sekali nggak mengganggu, warnanya masih sama banget sama frame monitornya, jadi nggak terlalu kelihatan banget. Cuman buat kalian yang udah biasa lihat tombol hilang, ya ada aja itu tombol. Nah, untuk PUX atau PUX hotkey-nya itu fungsinya buat apa aja sih? Fungsinya ya buat masuk ke menu-menunya, lalu untuk mengatur brightness-nya naik atau turun, lalu untuk milih color profile yang kalian inginkan instan dari button shortcut-nya. Makanya di video sebelumnya yang tutorial color grading, gue bilang kalau gue mau lihat di color profile yang lain ini lumayan gampang karena udah ada button-button untuk shortcut-nya. Yang bikin gue terkejut adalah ketika gue buka boxnya, kita udah dibawain shading hoodnya. Jadi nggak perlu lagi beli shading hood karena udah ada dari bawaannya untuk menghindari glare dari luar gitu ya. Biar kita tetap fokus sama warna yang mau kita achieve. Oke, kita udah ngomongin soal appearance-nya. Sekarang kita ngomongin yang lebih inti, yaitu tentang color dan juga resolution-nya. Oke, kita bahas ya, resolusi. Nah, resolusi dari layar ini adalah 2K. Hah, cuman 2K? Kenapa brand sekarang naruh 2K di layar 27 inch? Sebenarnya naruh 2K di 27 inch itu udah dihitung itu paling efektif. Karena kita juga ngelihatnya dari jarak misalnya 30 cm gitu ya. Sehingga mata kita ya maksimal cuman bisa dihipnotis dengan PPI segitu. Jadi untuk gua, layar 27 inch 2K itu udah cukup. Dan juga kenapa gua nggak milih 32 inch 4K, karena untuk screen time yang lumayan panjang, 32 inch ini lumayan melelahkan di mata. Lalu panel monitor ini, itu 2K-nya monitor ini tuh menggunakan IPS. Dimana kalau IPS ini secara warna kita ketahui juga udah termasuk panel yang bagus. Dan terpenting, yang di atas tadi bukan berarti nggak penting, tapi ini yang kita butuhkan sebagai fotografer dan juga videografer.
color akurasinya. Pertama, kalau soal color, gue juga seneng karena ketika datang monitor ini, kita langsung dibawain report dari factory calibration-nya. Jadi ya udah dikasih report gitu hasil-hasilnya, dan di situ kita udah dapat monitor yang udah calibrated. Tapi kalau misalnya kalian mau kalibrasi lagi, ya itu preferensi kalian. Kalau gue sih, kalau biasanya dari bawaan gue baca aja reportnya, and then 3 bulan lagi baru gue kalibrasi lagi. Tenang aja, kalian nggak perlu beli karena sekarang banyak banget yang nyewain alat untuk calibration. Color dari monitor ini udah di standar sama EQ Color, dan ini dipastikan udah standar industri. Apa aja color space yang di coverage? Yang pertama adalah untuk sRGB-nya. sRGB-nya 100%. Lalu yang kedua dengan Adobe RGB-nya. Adobe RGB-nya di sini 99%. Selanjutnya adalah DCI-P3 yang paling sering dipakai untuk standar profesional. DCI-P3 di sini 97%. Layar ini punya delta kurang dari 2. Mantap banget. Dan juga layar ini sendiri udah 10 bit. Artinya ini gambarnya udah pasti tajam. Satu hal yang menarik dari monitor ini tuh kayak kecap bango ya. Rasanya konsisten. Nah, konsisten dalam monitor itu dinamakan dengan screen uniformity. Nah, dari ujung ke ujung, layar ini tuh punya uniformity yang sama, yang seragam gitu. Jadi, bener-bener sama dari ujung ke ujung. Dan layar ini sebenarnya udah support teknologi HDR buat kalian yang mungkin pengen upload konten HDR. Tapi, kalau gue sendiri sih gue belum pakai karena belum semua layar orang itu HDR. Bisa aja kita upload ya HDR gitu ya. Malah di tempat orang lain jadinya overexposed gitu. Tapi layar ini sudah support buat kalian yang mau nikmatin konten HDR. Ini layar yang cocok. Nah, untuk layar ini sendiri, ini udah Pantone and Coleman validated ya. Seperti yang udah gue bilang juga di video sebelumnya, ketika gue nyetak sebuah cover di mana tempat cetaknya udah Pantone validated juga, gue di sini mendapatkan hasil yang sama persis antara apa yang gue kerjakan, gue edit, dengan apa yang hasilnya keluar gitu. Jadi ketika barangnya dikirim ke gua dari tukang cetaknya itu bener-bener sama. So yang pasti dengan layar yang udah Pantone dan juga Coleman validated, kalau kalian pakai dengan validasi warna yang sama, maka hasilnya bakalan sama. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang colornya. Sekarang kita bahas tentang features yang ada di monitor ini. Nah, features di monitor ini yang sangat membantu menurut gua adalah si hotkey-nya tadi. Hotkey yang bisa diputar dan juga dipencet. Nah, ini sangat membantu karena gua bisa switch dari satu color profile ke color profile yang lain dengan ya tinggal pencet aja numbernya. Kayak misalnya 1 untuk Adobe RGB, 2 untuk sRGB, dan 3 untuk black and white. Buat kalian fotografer, kalian pasti butuh preview real black and white kan? Nah, ini dia, bisa di sini. Lalu gimana dengan features yang ada di belakangnya, input outputnya? Nah, untuk input outputnya sendiri ada beberapa macam. Ada Type-C, nih keren banget nih Type-C. Lalu ada HDMI dan juga ada satu lagi DisplayPort. Nah, untuk Type-C-nya sendiri ini keren banget karena dia bisa transfer audio video. Lalu juga bisa memanfaatkan features yang ada di belakangnya, yaitu USB dan juga card reader. Yo, sorry pakai HP ya. Ini dia. Ada card reader, mantap kali BenQ. Yeah. Bayangin, monitor ada card readernya. Nah, ini juga bisa kalian pakai buat ngecas MacBook atau laptop dengan daya 60 watt. Nah, kalau gue sendiri pakai yang mana? Gue pakai DisplayPort karena itu yang paling relevan sama PC yang gue pakai. Nah, gue nggak bisa dikte kalian harus pakai yang mana yang terbaik. Intinya sesuaiin aja sama PC atau Mac kalian. Nah, sekarang apa yang nggak gue suka dari monitor ini? Ada sih beberapa hal, tapi nggak major gitu ya. Kayak OSD button ya. OSD-nya itu masih kelihatan di depan. Meskipun sebenarnya untuk orang-orang yang nggak terlalu peduli ya nggak kelihatan banget. Karena gue biasanya settingannya clean gitu ya. Jadi ini masih kayak menurut gue ganjel gitu. Kelihatan gitu. Kalau misalnya disembunyiin kayak ini kan jadinya lumayan. Yang kedua adalah plate di bawahnya. Itu plate-nya agak gede ya. Kalau dikecilin lagi kayaknya lebih bagus gitu. Tapi gue merasa sih ini tuh bener-bener stand yang balance banget gitu. Mungkin kalian ngeliat kok
bentuknya kayak gini, tapi ini tuh bener-bener ergonomik banget. Nah, lalu selanjutnya yang nggak gue suka, minor juga, itu adalah tempat kabelnya. Jadi ini tuh kayak mau nyembunyiin kabel, tapi kayak agak nanggung sedikit gitu, kayak masih kelihatan gitu. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, akhirnya gue mengganti standnya dengan third party stand yang pasti nggak senyaman punya BenQ sih, jauh banget, punya BenQ jauh lebih nyaman, tapi at least lebih clean aja kayak gini. Gimana? Cukup clean kan? Nah, itu tadi, tapi aspek ergonomisnya sangat-sangat hilang sebenarnya. Dan itu yang dijual dari BenQ juga sebenarnya. Terlepas dari hal-hal yang nggak gue suka tadi, BenQ, gue suka banget kualitas panel kalian. Serius, ini bagus banget kualitas panelnya. Tapi kedepannya kayaknya perlu discuss sama kita-kita yang mainin deh setup ini, biar lebih keren lagi. Untuk harga monitor ini termasuk murah di kelas profesional. Gue sering review monitor profesional by the way, kalian tahu harganya. Harganya 15 juta rupiah dengan spek yang tadi ditawarkan oleh BenQ. Dan untuk kalian yang mau beli, kalian bisa langsung cek aja link yang ada di description. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like, komen, dan itu lo subscribe itu. Oke, jadi itu aja video kali ini. Thank you for watching and always out of the box.